Oke, kembali lagi bersama kami Kumaidi. Pada hari ini di Pengadilan Jakarta Selatan kita mengikuti sidang Kenny untuk selanjutnya. Pada hari ini pun kita sudah bersama kuasa hukum untuk bisa menerangkan sampai sejauh mana hasil sidang yang pada hari ini dan memanggil saksi ahli menurut pandangan dari penasihat hukum sampai sejauh mana. Pengirma, Bang Ferry, bisa Bang menjelaskan? Iya. Jadi sudah menghadirkan saksi ahli ini, Bang. Bukan kami yang menghadirkan, Iya. jaksa penuntut umum. Nah, Abang memandang sejauh mana kesaksian yang disampaikan beliau, apakah memang sudah seturut dengan di pikiran tim saksi ahli pada hari ini? Abang melihatnya seperti apa? Jadi yang pertama ini ya, jawaban yang beliau sampaikan di dalam BAP sama yang disampaikan di persidangan, setelah mengetahui fakta-fakta yang kita sampaikan, sebenarnya banyak yang berubah ya, berubah total malah 180 derajat. Kalau beliau mengakui itu, ya kan. Cuman tadi sebelum masuk ke dalam persidangan itu kan saya nanya duluan nih, sama pemeriksaan kepada pemeriksaan beliau, saya nanya dulu nih. Biasanya kan ahli itu hanya diberikan analogi tidak menyangkut nama-nama para pihak secara langsung, tidak menyangkut semua dokumen-dokumen terkait secara langsung. Namun dalam BAP-nya beliau, semua itu para pihak disebutkan dengan tegas, nama-namanya, dokumen-dokumennya, yang notabene menurut versinya beliau, tapi walaupun kami tidak mau sujon, versi beliau cuma mendapatkan fakta dari kepolisian. Walaupun demikian, pihak kepolisian harusnya tetap tidak boleh menyampaikan hal demikian, karena itu kan kronologis yang dia berikan itu kan sesuai dengan asumsinya mereka. Contoh tadi pas dia bilang bagaimana kuasa diberikan, ya kan? Apakah kuasa ini salah? Asumsinya adalah kuasa itu seolah-olah kami minta belakangan untuk hal meratifikasi apa yang sudah lewat sebelumnya. Padahal kan nggak begitu faktanya. Kuasa itu dibutuhkan karena sudah berakhirnya PSC. Jadi itu untuk uang yang akan datang, bukan uang yang sebelumnya gitu. Jadi fakta-fakta itu kan itu disampaikan sama jaksa dan juga dituangkan oleh penyidik di kepolisian di dalam BAP-nya. Yang notabene tadi agak jadi lucu ketika jaksa dalam persidangan malah bertanya menggunakan analogi. Padahal dalam BAP semua nama pihak disebut. Bahkan ada pertanyaan sangat spesifik. Jelas, apa peranan dari Andi Rianto, apa peranan Elizabeth, apa peranan dari Brian Allen, apa peranan dari Kenny Wisasonda. Dia sebutkan dengan detail gitu. Jadi lucu berdasarkan SPA begono-begono join operation bla bla bla. Kan lucu ketika kita di persidangan bertanya tentang analogi. Kan begitu. Itu tadi kan saya tanya sama ahlinya duluan di depan. Begitu saya tanya, beliau merasa tersinggung. Oh, saya tidak, saya merasakan ini ya, walaupun saya tidak mau sujon, saya nggak yakin lah beliau seperti itu kondisinya. Tapi beliau memproteksi dirinya, silahkan kan gitu. Yang jadi lucunya adalah langsung frontal terhadap pertanyaan saya, dia pikir saya mau menyerang dari sisi itu. Yang saya pertanyakan sebenarnya, ya independensimu kan sudah tidak clear di situ. Jadi tidak lagi menjawabkan berdasarkan kepemikirannya, tapi sudah diarahkan pertanyaannya. Ngerti ya kurang lebih bedanya? Jadi kalau Bapak bertanya sama saya sekarang, apakah rekan saya mencuri uangmu gitu kan? Kalau pertanyaan gitu, belum tentu saya jawab begitu dong. Betul. Tapi kalau dibilang, saya melihat bahwa rekanmu ngambil duit dari dompetmu begini-begini. Menurut Bapak, apakah rekanmu mencuri uangmu? Ya pasti saya jawab pencuri. Nah seperti itulah kira-kira pertanyaan dari penyidik. Penyidik udah mengarahkan gitu. Jadi pertanyaan mengarahkan itu kan tidak diperbolehkan bagi ahli. Dalam konteks ini kan dia tidak lagi menjawab berdasarkan fakta yang sebenarnya. Padahal harus jadi analogi yang diberikan sudah tidak tepat, ya kan? Tapi merujuk langsung kepada fakta-fakta dan pihak-pihak yang terkait di perkara gitu. Itu kan jadi lucu sebenarnya di keterangan yang beliau sampaikan. Sangat disayangkan sebenarnya. Walaupun dalam persidangan beliau rubah banyak jawabannya kan gitu. Contoh tadi dibilang untuk bisa mengatakan itu pidana, ya perdatanya dibuktikan dulu gitu. Nah ini kan nggak pernah terjadi pembuktian perdata ini gitu. Kedua, seperti tadi dikatakan ke saya, kesengajaan itu dibuktikan dulu kan begitu. Bagaimana buktikan kesengajaan kan gitu. Makanya tadi dalam sampai pun tadi hakim bertanya, ya apalagi faktanya kan sekarang sudah lunas, sudah mereka ambil alih. Nah pertanyaan sekarang, kayak ini itu masih kerja loh. Iya. Kalau dia pelaku pidana, dia dipecat dong. Wajib dong dipecat ya kan. Apalagi curigain aja bisa dipecat kan, minimal di terminate lah, atau minimal di suspend itu, di skorsing. Minimal kan begitu. Faktanya mana?
Kan Jalan ini terus ya, Pak? kan jalan terus, jadi kan nggak ada yang lucu di sini gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak diungkapkan oleh penyidik kepada ahli. Dalam BAP dia cuma sebutkan berdasarkan persepsi mereka, ditunjuk pasal-pasal yang menguntungkan mereka, bahkan sampai Kenny terima bonus pun atas hasil pekerjaan dia bukan karena memberikan advice. Hasil pekerjaan dia selama 2 tahun kerja sendiri, ya kan, dianggap sama mereka sebagai upah karena memberikan advice untuk tidak boleh transfer uang. Kan lucu, lucu. Dan itu ditanya sama ahli kan kalau diarahkan begitu pasti jawabnya, oh iya, itu masuk pidana. Loh, kalau pertanyaan seperti saya tadi, apakah Fredrik mencuri? Saya bilang begitu. Belum tentu jawabannya. Tapi kalau bilang, apakah kalau Fredrik saya lihat waktu itu mencuri, ngambil uang, mencuri nggak? Mencuri. Kan begitu tuh. Tapi apakah pertanyaannya, apakah benar Fredrik ngambil uang saya dari dompet saya? Kan nggak begitu. Langsung dulu. Lah kan pertanyaannya nggak boleh begitu dong. Bener nggak dia ngambil uang dari dompet? Kan begitu kan? Tanya dulu, bener nggak seperti itu isi perjanjiannya? Bener nggak faktanya seperti itu? Ya kan? Ya kalau dia menjawabnya seperti itu, kalau sesuai dengan fakta begitu saya jawab begini, ya kan ternyata di persidangan begitu kita rubah faktanya, jawabannya berubah kan? Jadi kan sekali lagi walaupun beliau tadi menolak istilah kriminalisasi, ya inilah murni konsep dari kriminalisasi itu. Segala aspek digunakan. Ya kan? Apapun digunakan, tendensinya jelas supaya bisa menguasai kan yang mereka sudah dapatkan sekarang kan. Jadi kalau melakukan pidana terbuktinya kan lebih parah siapa di sekarang sebenarnya. Kan lebih clear siapa sebenarnya yang melakukan di sekarang. Ya, orang mereka keinginan jadi tercapai kok. Disengajakan mereka pidanakan ini supaya menyerahkan, supaya diserahkan semua 100% kan. Oke. Gitu. Jadi, harapan Abang untuk sidang kedepannya, Bang. Nah, sidang ke depan ini sudah clear lah. Tadi pun hakim sampai bertanya, saya bingung karena mendapatkan surat dari mereka, tolong ini dimaafkan dan segala macam berdasarkan restoratif justice segala macam. Walaupun kami dulu sempat nolak karena persoalan kami nggak merasa bersalah. Kalau kami nggak merasa bersalah, ngapain kami minta maaf? Itu udah clear. Hakim pun tadi udah ngerti itu. Makanya sampai bertanya kepada ahli, gimana ini? Mungkin nggak jaksa sampai untut bebas kan begitu. Yang perlu ditegaskan di sini sebenarnya, jaksa kalau udah melakukan kesalahan sadar dirilah. Ya, jangan diteruskan kesalahannya. Kalau tadi hakim aja sudah memberikan indikasi boleh nggak nuntut bebas, ya tuntut bebas lah orang terdakwa kita nggak ada melakukan kesalahan kok. Jangan keras kepala gitu. Keras kepala itu nggak berarti Anda bodoh. Nggak berarti juga Anda pintar gitu. Nggak ada urusannya. Kita bicara keadilan. Bener nggak kelakuanmu itu? Pertanggungjawabannya di mana? Memang ada di dunia ya, hakim kan gitu. Tapi kan ada juga pertanggungjawaban di akhirat kan gitu. Ada lagi, Bang Ferry? Saya kasih tambahin lah dari tekan saya. Dari Abang? Ya, kalau dari saya bersyukur karena tampaknya hakim sudah mengerti duduk persoalannya. Maka tadi ada pertanyaan mengenai restoratif justice, mengenai surat dari EMA. Itu kan memperlihatkan bahwa hakim sudah punya pendapat menurut saya bahwa kasus ini tidak selayaknya dilanjutkan karena perdamaian itu sudah terjadi. Tidak ada lagi korban, toh sudah settle. Di awalnya. So sudah dapat 100%, yang mereka mau sudah dapat semua. Karena itu, apa yang hakim sampaikan dengan berbicara tentang bagaimana menuntut bebas dan seharusnya kita berharap ya, saudara jaksa penuntut umum untuk bisa melihat hal itu sebagai indikasi bahwa hakim sebenarnya sudah tiba pada sebuah kesimpulan. Daripada berlama-lama kita sidang, kalau ini bisa dipercepat saya kira lebih baik karena toh tidak ada lagi korban kan di sini. Sudah mau selesai semuanya. Apa yang dicapai juga sudah ada kok, yang mereka mau sudah dapat juga. Itulah hakim tadi membuka pembicaraan seperti itu. Wacana itu. Dalam pengalaman saya jarang, belum pernah saya dapat hakim tuh ngomong seperti tadi ini. Ini harus bisa ditanggapi secara bijak oleh jaksa supaya kita objektif saja dalam mendudukan persoalan ini. Kita tidak sedang mencari-cari jagoan yang mana, bukan. Tapi kan kebenaran ya, keadilan material ini yang sudah harus kita capai bersama-sama. Saya pikir itu aja. Ada lagi, Bang? Cukup? Ya, cukup. Ya. Demikian perbincangan kami dengan kuasa hukum dari Kenny. Kiranya untuk sidang ke depan tanda-tanda apa yang dikatakan hakim tadi bisa terbukti dan kita bisa menyaksikan bersama. Demikian, sampai jumpa dengan Lian Tambun. Sampai jumpa.